888. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi tugas permodalan dan simulasi kami, di mana kami mengambil sistem antrian layanan nasabah di Bank BRI unit Goa atau di Bonto Marano. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu, ada saya, Saka Aditya Putra Lestari dengan NIM 018. Saya Zafar Musyari Sanggalangi dengan akhir NIM 036. Saya Samuel Parlian dengan akhir NIM 105. Saya Ikhlas Lisan Rahman dengan akhir NIM 108. Nah, untuk gambaran umum sistem yang kami buat itu, jadi secara garis besar sistem yang dimodalkan itu adalah sistem antrian layanan nasabah di kantor BRI unit 2. Nah, dalam sistem ini nasabah datang secara acak untuk melakukan transaksi, kemudian mengantri dan dilayani oleh salah satu dari 2 teller dan juga 1 customer service. Setiap teller ataupun customer service melayani satu nasabah dalam satu waktu. Dan waktu pelayanan serta waktu kedatangan bervariasi sesuai data yang ada kita observasi. Nah, tujuan pemodelan ini secara garis besar saya rangkum menjadi 2 poin. Yang pertama itu untuk menganalisis berapa sih rata-rata waktu tunggu nasabah di BRI unit 2 itu. Yang kedua, untuk mengevaluasi efisiensi sistem antrian di BRI itu sendiri, sehingga dapat diusulkan apabila diperlukan perbaikan ataupun jika ditemukan ketidakseimbangan beban kerja antar teller maupun customer service yang dirasa kurang efisien. Selanjutnya ini ada deskripsi komponen sistem karena kami hanya mengambil 3 server. Jadi secara garis besar ada customer, yaitu entitas yang datang ke bank untuk dilayani. Yang kedua ada server, yaitu unit pelayanan. Contohnya kayak tadi kami mengambil 2 jalur, 1 customer service. Yang ketiga itu ada arrival time, di mana itu adalah waktu ketika nasabah masuk ke antrian, serta yang terakhir departure time, di mana waktu ketika nasabah setelah selesai dilayani. Nah, langsung kita masuk ke bagaimana bentukan model diagram dan juga penjelasan dari modelnya. Jadi di sini kita menggunakan alur flowchart ya, flowchart diagram yang merepresentasikan bagaimana kita mengambil data. Jadi untuk pertama-tama kita masuk ke bank, di dalam bank itu nanti kita akan memilih layanan antara customer service ataupun teller. Nah, ketika kita memilih customer service, nanti langkah selanjutnya kita mengambil nomor antrian, dan nomor antrian kita itu akan ditampilkan di layar. Nah, setelah ditampilkan di layar, itu kita langsung saja menuju ke loket customer service terkhususnya, dan menerima layanan customer service di sana. Setelah menerima, kita akan keluar dan transaksi selesai. Nah, begitupun juga untuk teller, hampir sama juga dengan customer service. Next. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan waktu tunggu untuk di servernya. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan sigma waktu datang, waktu keluar dibagi jumlah customer. Setelah kita gunakan rumus tersebut berdasarkan data yang diambil, didapat hasil pada server 1 itu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani customer adalah 4,06 menit. Dan untuk server kedua yaitu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani customernya adalah 5,5 menit. Dan untuk server 3 rata-rata yang dibutuhkan adalah sekitar 4 menit. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita peroleh dari yang telah kita amati itu, jadi dari simulasi yang telah dilakukan dapat diketahui kalau waktu berpengaruh, di mana saat pengambilan data ini pada siang hari pelanggan yang datang tidak sebanyak pada esok pagi harinya. Kemudian ada 2 server utama yang selalu dibuka. Nah, sedangkan server yang ketiga ini dipakai jika antrian sudah banyak sekali. Ini mengakibatkan server 1 dan server 2 yang paling banyak dikunjungi pelanggan. Kemudian feedback yang dapat kami kasih ini untuk pengembangan discrete event simulasinya pada bank yang telah kami amati ini, itu lumayan sedikit. Kenapa? Karena sudah teraplikasi sama banknya itu sendiri. Seperti penutupan server ketiga kalau pelanggan datang tidak banyak, ada jeda waktu yang jelas sehingga pelanggan tahu jika tidak ada pelayanan pada saat itu. Namun mungkin bisa dilakukan uji coba untuk penerapan mesin self-service. Penambahan mesin self-service ini untuk pelanggan yang punya kasus tidak terlalu kompleks ataupun misalnya hanya inginkan tentang informasi bank dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja dari sebelum itu ini adalah dokumentasi
kami berempat. Nah, satu orang ini ada di luar pada saat itu. Oke. Jadi mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.